Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video saya untuk membahas tugas yang kedua dari mahasiswa ya, karena ini memang request dari mahasiswa untuk dibahas ya. Oke, next kita ke soal yang akan kita bahas. Begini soalnya, dilakukan penelitian untuk menguji hipotesis bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan pegawai pria dan wanita dalam bidang elektronika. Berdasarkan sampel yang diambil secara random dan setelah dites diperoleh kemampuan pegawai pria dan juga pegawai wanita. Kemudian buktikan hipotesis tersebut. Oke. Di dalam soal ini kita tahu sampelnya adalah pegawai pria dan juga pegawai wanita. Pegawai pria dengan pegawai wanita itu tidak berkorelasi, ya kan? Saling asing atau tidak saling subset. Sehingga sampel ini bisa kita kategorikan ke dalam sampel yang independen karena tidak saling berkorelasi atau saling asing. Nah, kemudian juga karena mencari perbedaan berarti masuknya ke dalam uji hipotesis komparatif. Datanya bentuknya interval atau rasio. Kemudian sampelnya hanya ada 2, ya kan? X1 dan juga X2. Kemudian antar sampelnya independen atau tidak berkorelasi. Oke? Semisal Anda membaca skema dari video saya minggu lalu kalau tidak salah ya. Skemanya masuk ke mana? Uji hipotesis komparatif untuk data interval atau rasio, kemudian 2 sampel dan sampelnya independen berarti akan masuk ke dalam t-test untuk sampel independen. Masih ingat juga ya, t-test untuk sampel independen itu rumusnya ada 2, ya kan? Ada yang separated variance, ada yang pooled. Oke? Nah, kira-kira soal kita ini masuknya ke dalam mana? Apakah akan menggunakan separated atau yang pooled? Masih ingat ya kriterianya? Berapa minggu lalu ya, saya juga lupa. Pokoknya Anda baca lagi nanti ya tentang yang uji hipotesis komparatif 2 sampel yang independen. Nah, kira-kira ada 4 kriteria. Nah, ini soal ini masuk ke dalam kriteria mana? Kriteria 1, kriteria 2, 3, atau 4. Maka harus kita uji terlebih dahulu sebelum menguji hipotesisnya. Langkah pertama, tetap kita harus menentukan hipotesis ya. H0-nya μ1 sama dengan μ2. Apa sih artinya? Artinya bahwa tidak ada perbedaan karena sama dengan. Terus H1 ada tanda tidak sama dengan, itu artinya adalah ada perbedaan kemampuan pegawai pria dan juga wanita. Next, langkah kedua, karena kita ingin melihat uji F ya, dia homogen atau tidak untuk uji hipotesis lebih lanjut, maka sebelum kita masuk ke dalam uji F, sedangkan uji F itu rumusnya adalah varians terbesar dibagi dengan varians terkecil, maka langkah pertama setelah menentukan hipotesis yaitu kita harus menghitung rata-rata dari masing-masing sampel. Oke. Rata sampel pertama, jumlah dari semua data dibagi dengan banyaknya data. Begitu juga untuk rata yang kedua, sama. Oke, cara menghitung rata-rata pun juga sama seperti video-video saya sebelumnya. Jadi saya skip dulu, yang penting kita sudah tahu bahwa kita sudah mendapatkan X bar 1 dan juga X bar 2 ya. Next. Oke, ini yaitu langkah ketiga menghitung varians. Rumusnya adalah sigma XI dikurangi X bar 1 yang dikuadratkan, kemudian dijumlah semuanya. Selanjutnya dibagi dengan N-1. Nah, XI ini ya, XI adalah masing-masing anggota sampel X1 dikurangi dengan X bar 1. Ya, jadi contoh
Ini 70 adalah data pertama dari sampel pertama, 70 nih ya, dikurangi dengan X bar 1, 69,6, kemudian dikuadratkan, sampai data yang terakhir. Kemudian jika sudah semua dijumlahkan dibagi, banyaknya data pada sampel pertama dikurangi dengan 1. Diperoleh hasil 325,4. Next, kita cari juga yang varian sampel kedua dengan rumus dan juga dengan cara yang sama. Sehingga akan diperoleh nilai 362,781 untuk varian sampel kedua. Oke, next, pada langkah keempat kita menentukan homogenitas varians, artinya variansnya homogen atau tidak sih ya. Berarti kita akan menghitung menggunakan uji F. Nah, uji F di sini rumusnya adalah varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Dari sampel pertama dengan sampel kedua, ternyata varians terbesar berada pada sampel kedua, sedangkan varians terkecil pada sampel pertama. Sehingga varian sampel terbesar menjadi pembilang, varian sampel terkecil menjadi penyebut. Kemudian dibagi ketemulah angka 1,1 sekian. Next, kita akan membandingkan F hitung dengan F tabel, ya. Kemudian kita juga harus melihat dulu degree of freedom atau derajat kebebasan dari pembilang dan juga penyebut. Karena jumlah sampelnya masing-masing sama, berarti DF pembilang dengan DF penyebut sama, yaitu 14. Oke. Kita akan menggunakan rumus dengan via Excel ya, Microsoft Excel dengan rumus sama dengan f.inv.rt dalam kurung 0,05 ini adalah alfanya atau probabilitas errornya. Kita ambil 5% ya, atau 0,05. Kemudian 14 ini atau yang pertama ini adalah degree of freedom yang pertama atau degree of freedom pembilang. Sedangkan 14 yang kedua ini adalah degree of freedom yang kedua atau degree of freedom dari penyebut. Sehingga diperoleh nilai F tabel adalah 2,48 sekian. Oke. Kemudian kita bandingkan. Ternyata F hitungnya kan 1,1 sekian ya. F tabelnya 2,48 sekian. Sehingga kita bisa tahu bahwa F hitung itu kurang dari F tabel. Apa sih artinya jika F hitung kurang dari F tabel? Ya artinya bahwa H0 diterima. Apa itu maksudnya dari H0 diterima? Maksudnya adalah berarti memang dalam soal ini, sampel ini, kedua sampel ini, variansnya homogen. Oke? Nah, next. Karena kita tahu bahwa, ya, langkah kelima kita menentukan T hitung, tapi sebelum kita menentukan T hitung, kita tahu bahwa variansnya homogen dilambangkan dengan bentuk seperti ini, dan kemudian jumlah sampel pertama dengan jumlah sampel kedua itu sama, dilambangkan dengan N1 sama dengan N2. Oke, karena variansnya homogen, kemudian N1 sama dengan N2, maka soal atau studi kasus ini masuk ke dalam kriteria pertama dalam tabel yang sudah pernah saya bahas pada video mengenai komparatif dua sampel yang independen, ya. Silakan Anda buka video saya kembali tentang kriteria kapan menggunakan rumus separated, kapan menggunakan rumus pooled. Oke. Tugas yang ini atau soal yang ini masuk ke dalam kriteria pertama sehingga menggunakan rumus separated variance. Nah, rumusnya adalah X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar dari varians pertama dibagi dengan jumlah sampel pertama ditambah varians kedua dibagi jumlah sampel kedua. Karena pada langkah 2 dan juga 3 kita sudah mencari X bar dan juga varians, sehingga untuk menentukan T hitung kita tinggal inputkan saja nilai X bar 1, X bar 2, varians 1 dan juga varians 2 sehingga diperoleh seperti ini. Ya kan? Pada langkah 2,
X bar 1 ketemu 69,6, X bar 2 ketemu 66,2 sekian. Sedangkan pada langkah ketiga, kita punya varian 1 atau varians pada sampel pertama 325,4, varians pada sampel kedua 362, sekian. N1, N2-nya sama yaitu 15. Jadi diperoleh nilai T hitung 0,49 sekian. Next, kita ke langkah 6 menentukan taraf kesalahan 0,05. Kemudian langkah ke-7 menentukan T tabel. Nah, menentukan T tabel karena variansnya ini homogen dan N1 sama dengan N2, maka mencari T tabel sebagai berikut atau degree of freedom-nya ya. N1 ditambah N2 dikurangi 2 sama dengan 28. Oke. Di materi saya mengenai 2 sampel yang independen, di dalam kriterianya juga sudah saya jelaskan di sana bahwa kriteria mana masuk ke dalam rumus apa. Kemudian untuk mencari T tabel menggunakan degree of freedom-nya yang bagaimana. Sudah saya jelaskan semua di sana. Silakan Anda buka lagi video saya tentang 2 sampel yang independen. Oke, karena alfanya 5%, kemudian degree of freedom-nya 28, dan kita tahu bahwa studi kasus ini itu adalah 2 arah, karena memang tidak ada kalimat lebih dari atau kurang dari, sehingga nilai T tabelnya adalah 2,048 sekian. Next, kita harus menggambarkan kurva yang meletakkan kedudukan T hitung dengan T tabel, ya. Dilihat nih, T hitung kita 0,49 sekian, sedangkan batas untuk T tabel segini diambil dari T tabel ya, karena 2 arah selalu minus dan juga plus, positif dan juga negatif. Nah, T hitung kita 0,49 sekian, itu pasti berada di antara negatif 2, ini sampai 2,048. Di antara sini ya kan. Karena T hitung kita berada di daerah penerimaan H0, sehingga langkah 9 kita bisa langsung membuat kesimpulannya atau keputusan pengujian hipotesis. Nah, kita bisa melihat bahwa H0 diterima ya, dan H1 ditolak. Artinya apa ketika H0 diterima? Berarti memang tidak terdapat perbedaan antara kemampuan pegawai pria dan kemampuan pegawai wanita dalam bidang elektronika, ya kan? Karena tadi di awal di langkah pertama H0 menyatakan μ1 sama dengan μ2, artinya adalah tidak ada perbedaan. Kalau H1 mengatakan μ1 ditambah dengan μ2, artinya adalah ada perbedaan. Karena pada kasus ini yang diterima adalah H0, maka kesimpulannya memang tidak terdapat perbedaan antara kemampuan pegawai pria dan juga wanita dalam bidang elektronika. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan tugas kedua. Kita akan ketemu lagi mungkin materi-materi berikutnya atau pembahasan tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.